Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini regular reading ya dengan judul apa tadi? Karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo. Oke. Virgo hari ini untuk kalian, besok hari Kamis nggak ada. Jumat saya akan buka tarot untuk mungkin The Hidden Truth ya, Jumat. Sabtu mungkin nggak ada, Minggu mungkin ada untuk weekly ya. Kalau minggu depan kemarin ada yang nyebutin Mercury retrograde, mungkin minggu depan saya akan buatkan untuk Mercury retrograde dengan catatan kalau di sela-sela waktu ya, kalau sempat ya, soalnya kan saya mau pergi ya kan, saya mau pergi ini uh, holiday holiday ke Jawa. Oke. Kemarin ada yang nyebutin saya mau anterin ibu saya ke Jawa. Oke. Nggak, bukan mudik, nggak, itu saya mudiknya ke Jakarta, orang saya lahir di Jakarta. Ibu saya yang mudik ya, nggak, mau nyekar. Oke. Anyway, saya tadi mau ngomong apa jadi lupa. Virgo, oke, nggak usah lah ngomong macem-macem. Saya langsung aja ya Virgo, karir, keuangan, dan bisnisnya si Virgo. Oke, this is for my dear Virgo. Thank you. This is for my dear Virgo. Thank you. 1, 2, 3. Oke. Hey. Aduh. Oke, never mind. My dear Virgo, Queen of Wands yang terbalik sebagai kartu pertama kalian. Di karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo ada Divine Feminine yang saya bisa bilang against you mungkin. Nggak enakan. Saya mau bilang dia nggak suka sama kalian, tapi Divine Feminine ya. Tapi kok kayaknya so uzon sama orang ya. Oke, gini aja deh. Nggak sepaham sih sebenarnya sama kalian, oke? Di bidang karir, keuangan, dan bisnis ya, itu tidak sepaham dengan kalian. Divine Feminine. Jadi Virgonya bisa cowok, bisa cewek, tapi yang nggak sepaham sama Virgo adalah Divine Feminine-nya, gitu ya. Divine masculine-nya bisa nggak? Let me see. Nah, Divine masculine-nya baik-baik aja, Divine Feminine-nya yang sedikit rese sama Virgo. Vice versa, Virgonya juga bisa tidak suka sebenarnya sama orang tersebut, atau punya kayak rasa jangan-jangan itu orang punya maksud tersembunyi, atau kurang suka, kurang bisa klik dengan si Virgo ya di karir, keuangan, dan bisnis kalian ya. Entah kalau di pekerjaan berarti mungkin rekan kerja, kalau di bisnis ya mungkin partner bisnis atau klien kalian bisa. Kalau ibu rumah tangga gimana? Apakah itu merupakan pekerjaan juga? Iya, menurut saya itu juga tetap pekerjaan. Jadi memang ada orang di kehidupan kalian yang enggak terlalu klik dengan kalian ya. Bisa dari kaliannya sendiri atau dianya, Divine Feminine tersebut, atau dua-duanya. Tapi yang jelas ini Divine Feminine. Nggak peduli Virgonya cowok atau cewek, yang kalian nggak get along sama orang itu ya, orang itu cewek gitu ya. Oke, so apakah itu akan menimbulkan masalah? Ya. Ya, harus saya omongin ya. Nine of Swords bikin masalah, nyebelin ya. Tapi Virgo bisa lah mengatasinya, don't worry. Oke. Ada Nine of Swords ya, membuat masalah, mungkin membuat sakit hati. Tunggu, kok nggak berlaku untuk saya ya? Yang nyebelin buat saya dan selalu bikin sakit hati itu cowok. Cewek ada mungkin, tapi diem-diem aja.
diem-diem aja, nggak secara langsung. Kalau cowok frontal ada yang kayak gitu. Never mind, udahlah, mau diapain. Oke, so ya akan membuat kalian sakit hati, akan membuat kalian ngerasa nggak bisa maju gara-gara itu orang gitu kan, dan kalian merasa nggak nyaman, ya, ya, oke, kayaknya iya. Kok saya jadi mikirin diri sendiri sih, Virgo? Sorry ya, egois ya. Emang kadang-kadang Virgo egois sih. Lihat aja coba kalian search komen-komen di video-video Virgo saya, pasti ada yang egois. Kalau yang terlalu biasanya suka saya hapus. Kalau yang masih oke, ya saya tetap biarin gitu kan. Saya sindir-sindir juga nggak ngerti, jadi ya udah biarin aja. So ya ya, Virgo kadang sarkas ya nyindirnya. Oke, never mind. Mungkin itu yang bikin ada divine feminine yang nggak suka, ya wes lah ya, kasih kalian hard time. Dan ada bikin kalian sakit hati di sini, oke lah, nggak apa-apa ya Virgo ya, itu yang terjadi. Oke, never mind, gak usah jadi sugesti buruk terus kalian mulai seuzon nih siapa nih orang yang nggak. Kalau itu belum ada, nggak usah dicari, nggak usah ditunggu gitu loh. Tapi memang ada. So kalau memang kalian ngerasa itu tidak jadi masalah buat kalian dan tidak terlalu ngaruh banget di hidup kalian, yang ngapain terus cari-cari perkara yang mana nih orangnya gitu kan. Oke. But then King of Pentacles sebenarnya secara keuangan, karir dan bisnis kalian masih mantep-mantep aja, masih oke-oke aja dengan adanya King of Pentacles, di mana keadaan juga ya keadaan karir sih kondusif, keadaan karir sih oke, posisi oke, dan kalian bisa memaintain itu semua dengan sebaik-baiknya ya. Dan ya bikin itu sebaik mungkin, bikin senyaman mungkin. Bolak-balik kemarin di LinkedIn saya lihat tulisan love your job but not your company, katanya gitu ya. Cintai pekerjaan tapi jangan company-nya, karena company-nya bisa mendepak kalian kapan saja. Tapi apa yang kalian kerjakan harus dengan passion, harus dengan cinta tentu saja, supaya keadaan tetap jadi mantep gitu ya, tetap berada di posisi yang oke gitu kan. Tapi bukan company-nya, karena company bisa ganti-ganti ya. Company itu bisa ngedepak karyawannya kapan aja dengan alasan apapun. Tapi kalau pekerjaannya kalian cintai, kalian berada di company manapun akan tetap sukses gitu ya. Pekerjaannya jadi yang dicintai ya. Itu bolak-balik tuh kemarin masuk di laman LinkedIn saya, ada kata-kata bijak seperti itu gitu ya. Oke, kemudian ada Page of Wand. It's like over and over, keadaan itu ada di pekerjaan kalian, dan kayak nggak selesai-selesai ya hal tersebut. Tapi ya udah, kalian maintain aja apa yang memang harus dilakukan, harus dikerjakan, maintain semuanya itu supaya tetap pada posisinya, pada porsinya masing-masing. Dan ya itu tadi, dirawat ya, dicintai pekerjaannya, bisnisnya, apapun yang kalian kerjakan. Jangan sampai kalian mengeluh terlalu banyak karena mungkin hasilnya tidak sesuai. Misalnya ya, ini cuma misalnya, tapi saya nggak ngelihat itu di sini. Nggak ngelihat itu, hasilnya tetap baik-baik saja ya. Cukup kalian maintain hal-hal yang memang sudah kalian lakukan gitu ya. Hal-hal yang apapun itu, dengan pekerjaanmu, dengan karirmu, dengan bisnismu, tetap aja di maintain, dicintai pekerjaannya ya. Sekali lagi, dicintai pekerjaannya gitu. Kalau ada yang bilang, Mbak Lucy hasilnya masih dikit, ya nggak apa-apa, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit ya. Saya punya kenalan yang disayang banget sama bosnya ya, padahal yang dia hasilkan tuh sedikit, dia sales kan. Sedikit, yang lain yang
salesnya gede-gede, justru pada di-cut-cut sama si bosnya. Tahu nggak kenapa? Karena kenalan saya itu jujur. Dan bosnya ngelihat itu, sedangkan yang lainnya tuh kayak tabrak sana, tabrak sini, ambil sana, ambil sini. Dan kadang-kadang nggak jujur gitu, makan project dimakan sendiri, atau malah menjual produk saingan kayak gitu-gitu. Yang penting yang mereka tuh pokoknya mendapatkan hasil gitu kan. Sedangkan si teman saya ini bekerja terus menerus, tekun gitu, walaupun hasilnya nggak terlalu besar banyak, tapi dia justru yang disayang gitu sama bosnya dan dipertahankan. Nah itu yang saya bilang, bekerja tuh harus kayak gitu, di maintain ya. Bekerja tuh harus di maintain, oke? So in the near future apa yang terjadi, ada Ten of Cups. Ada hal luar biasa di bidang karir, keuangan, dan bisnisnya kalian, seperti sebuah mau bilang janji yang manis kok, kayak lagu ya kan, janji yang manis. Oke, never mind, kok jadi ingat lagu itu. But ya, yang terpikir oleh saya pada saat melihat kartu ini adalah janji yang manis dari semesta, janji yang manis dari Sang Pencipta untuk kalian yang bertekun pada apapun yang kalian lakukan, apapun karir kalian, bisnis kalian, apapun yang kalian kerjakan untuk penghidupan kalian. Saat kalian memaintain itu, saat kalian ngerawat itu dengan penuh cinta, dengan penuh kasih, dengan penuh passion ya, dengan ya kecintaan kalian dengan apa yang kalian kerjakan, dan janjinya in the end nantinya akan ada sebuah hal yang luar biasa yang patut kalian rayakan. And I feel like with the family dengan keluarga. Okay, so nice future, nice future di masa depan. Bagus bisa dirayakan dengan keluarga atau orang-orang dekat kalian. And ya terus terang, Virgo semalam pada saat tidur, saya tuh kalau mau cuti ya, kalau mau liburan panjang gitu, pasti susah tidur gitu, mikirin excitementnya gitu kan. Jadi susah tidur, dan saya mikir, oke, untuk usia segini dengan karir saya begini, saya tahu tidak akan long lasting karena kekuatan manusia terbatas. But what will happen gitu, apa yang akan terjadi in the future. Tuh saya ngomong sama diri sendiri, kenapa repot mikirin future yang belum kelihatan gitu. Ya walaupun saya bisa baca tarot, kan saya tidak tergantung dengan tarot dong. Saya percaya tarot is tarot, tapi takdir kan sudah ditulis sama Tuhan, itu yang harus dijalankan. Jadi saya ngerasa nggak perlulah mikirin future yang belum kelihatan gitu kan. But then ini kartunya juga bilang good for your future, ya udah, it's okay, okay. But then yang terjadi kemudian juga Ten of Sword-nya terbalik, so tidak ada yang tertunda lagi ya. Tetap maju aja terus dengan apapun yang kalian lakukan ya. Nggak ada hal yang menyurutkan langkah kalian atau menunda langkah kalian untuk apapun yang kalian lakukan. Yang seperti saya bilang tadi, di maintain, dan seperti cerita saya tadi tentang kenalan saya, memaintain pekerjaannya dengan jujur, baik gitu kan, dan bersyukur dengan hasilnya sekecil apapun, walaupun the startnya terbalik. Ini bukan, saya nggak ngelihat seperti this is a bad future, enggak, karena tadi sudah ada Ten of Cups di yang sebelumnya. So ini bukan karena memang kalau the start kan ya it's in a way like a future ya. Tapi kalau yang ini seperti sorotan sih ya. Mungkin kalian dalam in the near future, dalam waktu dekat itu kayak under the radar gitu ya. Tidak kelihatan gitu, kayak tidak menjadi pusat perhatian lagi di bidang karir dan keuangan dan bisnis gitu. Kalau kalian masih muda mungkin akan merasa
Aduh, kok saya nggak terlihat, orang lain yang terlihat mungkin akan ada perasaan seperti itu ya. Lain dengan saya, kalau saya sih mendingan di belakang layar. Yang semua yang di bawah-bawah saya yang kayak masih muda-muda tuh justru saya suruh maju biar mereka kelihatan gitu. Dan saya tidak mau menonjolkan diri. Yang penting saya nggak kelihatan nggak apa-apa. Yang penting hasilnya ada. Kalau saya gitu ya, dengan umur saya. Tapi untuk kalian yang masih muda-muda, being the star itu mungkin sesuatu ya, mungkin ya kan, but then ya somehow in the near future kalian seperti tidak terlihat. Tapi sekali lagi balik ke kartu tengah ya, maintain atau rawat semua yang kalian lakukan dengan penuh cinta. It's okay bacaan kali ini seperti ini. Kalian tidak terlihat tapi bukan berarti kalian tidak dalam keadaan yang bagus gitu, bukan berarti keadaan kalian jelek. Tidak terlihat tuh bukan dalam keadaan yang jelek, karena kadang-kadang semesta memang menyembunyikan kalian dengan satu alasan yang baik. Contoh, oke. Kalau sama Virgo saya kasih banyak contoh nyata ya. Oke. Kadang kan orang pengen kelihatan ya, dilihat ya dengan penampilannya, dengan apa. Tapi ada masa dimana semesta nutup itu supaya nggak terlihat, tapi justru untuk menyelamatkan kalian. Dan it happened to me, pernah terjadi dalam diri saya. Suatu hari saya naik tapi udah lama banget ya, waktu itu masih tidak bawa kendaraan, jadi naik bus gitu, dan itu siang-siang loh, bukan malam-malam, siang-siang, oke. Berada di bus yang tidak terlalu padat gitu, tapi bus patas ya, zaman dulu ada bus patas, mungkin sekarang nggak tahu masih ada apa enggak, oke. Saya udah lama nggak di Jakarta, jadi kayak dulu ada namanya bis patas, dan saya berada di bus itu dengan penumpang yang tidak terlalu banyak. Tiba-tiba datang segerombolan orang dari depan sama dari belakang. Ngerti ya kalau kayak gitu, orang Jakarta pasti ngerti. Itu tuh mereka gerombolan pencopet gitu. Jadi mereka mulai masuk dari depan sampai belakang sekitar 6-7 orang begitu, dan mulai mepetin penumpangnya satu-satu gitu. Mepetin satu-satu. Sementara saya di jajaran bangku itu sendirian. Tidak ada di kanan kiri saya, tidak ada orang. Dan saya diam aja. Aduh, dalam hati saya tahu orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak baik gitu kan. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya diam aja. Dan you know what? Saya tidak terlihat. Ya, saya tidak terlihat. Saya yakin itu malaikat pelindung itu nutupin saya. Saya tidak terlihat, dan mereka tidak sama sekali duduk di sebelah saya atau mepet saya atau nodongin senjata atau apa, minta duit, dan karena yang lain dibentak-bentak gitu, penumpang lain dibentak-bentak. Nah itu ya situasi yang kayak gitu. Kadang-kadang memang semesta nutup kita supaya tidak terlihat dari orang lain, karena satu hal, untuk menyelamatkan kita. Begitu juga di pekerjaan, kita ditutup ya, ditutup supaya tidak terlihat, justru supaya kita bisa bertekun dengan apa yang sedang kita lakukan gitu. Biarin aja orang lain yang terlihat, nggak apa-apa, nanti ada gilirannya sendiri untuk kita gitu ya Virgo ya. Oke, ceritanya selesai. Di tempat lain saya nggak cerita begitu, di tempat lain, di bacaan zodiak lain ya, iya, karena kan bacaannya beda-beda ya. Pas saat ini memang yang kayak gini, jadi harus saya ceritakan ya, supaya kalian bisa mengerti situasinya. Kenapa kadang-kadang semesta menutup kalian, dalam tanda kutip ya, menutup kalian supaya tidak terlihat. Justru hal itu sebenarnya untuk menyelamatkan kalian gitu ya. Jalannya semesta kadang-kadang memang tidak sesuai dengan pikiran kita, tapi luar biasa, menurut saya sih luar biasa. Oke, so saya buka kartu yang selanjutnya, ini dari Oceanic Tarot. Dan kartunya adalah The High Priestess Wisdom. Diperlukan kebijaksanaan para Virgo untuk menyingkapi apa saja yang terjadi di karir, keuangan, dan bisnisnya Virgo. Be smart. Jadi smart dan bijaksana ya di situasi apapun. Kemudian love, kan saya bilang cintai, ini Ace of Cups ya,
cintai pekerjaan kalian ya, put the passion on it, taruh passion di situ. Bukan perusahaannya yang dicintai ya, tapi pekerjaannya apapun itu, oke? Kemudian completion, ada Ten of Cups ya. Apapun yang harus kalian kerjakan dipenuhi aja, diselesaikan aja, biar sesuai dengan yang memang harus dilakukan ya. Jadi memang penundaan nggak ada, jadi dikomplitin aja, pelan-pelan juga nggak apa-apa kalau memang agak susah. Agak susah nggak sih? Nggak sih sebenarnya. Makanya saya bilang jangan tersugesti dengan adanya orang yang nggak suka sama kalian. Apapun itu, siapapun itu bisa aja tidak suka kan sama kita. Ya kali semua orang suka sama kita. Enggak. Bahkan saya yakin Virgo-Virgo setuju kalau kadang-kadang kita disalahartikan ya, misunderstanding tentang our behavior ya, tentang kelakuan kita ya. Mereka kayak ya itu sering disalahartikan, tapi but it's okay ya, it's okay, nggak usah dipikirin yang itu, oke? Ada Nine of Wands, defense, tulisannya itu defense, membela diri. Apakah perlu membela diri? Membela diri ya perlu sih, tapi menurut saya tidak perlu terlalu apa ya, membela diri segitunya gitu, karena kan tidak semua keadaan itu sesuai dengan apa yang kita mau ya. Sewajarnya aja, kalaupun harus membela diri sewajar-wajarnya aja, oke? Dan The Hangman, limbo, berada di situasi yang tidak menentu ya, bisa aja itu terjadi, atau sesuatu hal yang tergantung atau tertunda. Tapi kan tadi penundaannya nggak ada di situ. Apa yang mau dibicarakan di sini, coba lihat. Oh, it's like mungkin penundaannya nggak terlalu terasa gitu kan. The Hangman-nya juga bukan sesuatu yang jelek. So, situasi tidak menentu mungkin juga, makanya perlu defense ya. Ya itu tadi sih, saya jadi lihat the star yang terbalik lagi. Ya karena kalian nggak terlihat, jadi kalian ngerasa kok saya nggak terlihat ya. Tapi sekali lagi my dear Virgo, bisa aja itu cara semesta untuk menyelamatkan kalian loh. Memang agak nggak kelihatan karena ingin diselamatkan aja. Oke, so ya seperti itu. My dear Virgo, silakan pertanyakan satu hal, akan saya jawab yes or no berkenaan dengan karir, keuangan, dan bisnis. Oh ya, minggu depan Merkuri retrograde, semoga saya bisa bikin bacaannya. Merkuri retrograde terjadi untuk periode yang sekarang itu di akhir kalau nggak salah tanggal 21, nanti saya lihat lagi, kalian bisa lihat juga kok di Google, tanggal 21 April, pokoknya tanggal-tanggal akhir lah di bulan April. Dan please jangan jadikan itu jadi kayak apa, sugesti gitu. Ada teman saya yang sampai pusing, nggak bisa berangkat kerja gara-gara Merkuri retrograde tuh ada, karena dia tahu, oh nih Merkuri retrograde nih nanti pasti begini. Jadi di kepalanya tuh udah kayak yang jelek-jelek aja. Nah itu, saya bilang konyol banget sih. Buat saya Merkuri retrograde kayak apa, kayak malah jadi kayak sesuatu hal yang biasa aja buat saya. Karena misalnya ada terjadi sesuatu hal tuh saya ketawa-tawa sambil bilang gini, Merkuri retrograde gitu. Jadi kayak dimaklumi kalau saya, bukan untuk ditakuti, nggak sampai sakit juga, oke? Page of Cups, jawabannya yes untuk pertanyaan kalian. Bagus, cool, jawabannya yes. Saya nggak nanyain apa-apa sih. Oke, anyway, satu pesan dari Angel Guide. Courage and bravery, courage and bravery. Kuat aja menghadapi segala sesuatunya ya. Apa sih? Oke. Sakit hati karena ada orang yang nggak suka sama kalian mungkin. Kalau saya mah bodo amat, orang marah sebel sama saya bodo amat. Yang penting saya nggak sebel balik sama tuh orang gitu, kayak biasa aja.
Mungkin lebih baik kita sedikit cuek ya Virgo ya, nggak usah terlalu perasa baper-baper gitu, nggak usah lah, biasa aja lah. Oke, dan yang terakhir dari Monology Oracle Card, kartunya adalah have faith in your dream. Oke, punya keyakinan, punya iman di semua mimpi-mimpi kalian dan capai, dan ingin kalian capai. Be brave, courage and brave. Jadi berani saja bermimpi. Jangan buang mimpi-mimpi kalian. Kalau kalian ngerasa kayaknya nggak bakalan terjadi, nah nanti nggak bakal terjadi beneran. Tapi kalau kalian berpikir sudahlah, semesta lebih tahu, Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, let it be aja, malah nanti keadaan akan jadi lebih baik. Oke? So my dear Virgo, sekian aja bacaannya. Kita ketemu 2 hari lagi ya. Besok nggak ada, tapi next Jumat jadi ada lagi. Saya akan berikan bonus reading untuk kalian. Entah apa tadi saya bilangnya apa hari Jumat itu. Ada hidden truth aja ya. Ada hidden truth Jumat dan Minggu. Hopefully saya bisa bikin bacaan di Jakarta. Nanti saya bisa bawa ininya enggak ya. Tapi mungkin keadaannya agak sedikit beda ya. Karena sedang dalam perjalanan gitu kan. Ya, nanti saya coba buat lah ya hari Minggu untuk Virgo. Oke, so sekian aja bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ ya, Virgo. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love. Bye.